Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di Tarekat Al-Mahdi yang inti ajarannya adalah melanggar Al-Quran dan hadis akan menciptakan masalah. Oke. Ya, Tarekat Al-Mahdi ini adalah tarekat yang berkeyakinan itu pada 3 poin ya. Yang pertama, kita percaya Tuhan itu satu, ya Allah. Kedua, kita percaya Nabi Muhammad dan utusan Allah. Dan yang ketiga, kita percaya adalah melanggar Al-Quran dan hadis akan menciptakan masalah. Oke. Ya, memang teorinya udah ya. Namun pada praktiknya memang tidak semudah itu ya, karena misal kita tahu nih, ini boleh dan tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis ya. Itu kita akan dihadapkan pada dua hal. Yang pertama, kita tidak tahu persis gitu sesuatu itu ya. Ada hal-hal yang samar yang kita tidak tahu apakah ini boleh atau tidak gitu ya. Oke, yang kedua, kita tahu misalnya sesuatu itu hukumnya benar atau tidak gitu ya, tapi ada dorongan nafsu gitu, ada dorongan nafsu tertentu yang menjadi tarik menarik gitu antara kita ingin taat atau kita melanggar gitu. Ya memang itulah ujiannya di dunia ini ya. Karena setelah cukup lama saya merenungi ya, ternyata memang tidak semudah itu. Makanya saya kaget ya ketika ada ceramah Jumat kemarin ya di salah satu masjid. Ustadznya itu cukup keras gitu ya, yang mengatakan bahwa kalau mau melanggar aja sekalian katanya gitu. Kalau mau taat sekalian gitu. Jangan, kata dia ini ya, jangan kadang melanggar, kadang taat katanya gitu. Ya memang apa ya? Memang hidup ini adalah ujian gitu. Setiap detiknya itu kita dihadapkan pada ujian-ujian yang meminta kita untuk merespon dengan sesuai Al-Quran atau hadis gitu. Ya contoh, saya misalnya berada di depan kamera kayak gini, saya ngomong, saya sebenarnya diuji juga untuk apa? Saya tak boleh mengatakan sesuatu yang saya pun belum melakukannya gitu. Kalau saya mengatakan sesuatu yang saya belum melakukan atau saya tidak melakukan, saya kena azab juga guys. Jadi ngomong depan layar ini nggak saya terikat pada suatu aturan, beberapa aturan juga gitu. Ya, jadi di tiap kehidupan kita itu selalu ujian gitu. Jadi ketika Ustadz itu bilang, kok bisa katanya ada yang kadang taat kadang tidak, ya memang manusia itu begitu. Kadang taat itu berarti kan level keimanannya dia lagi tinggi ya, level keimanannya sedang tinggi, atau mungkin dia bisa meredam hawa nafsunya saat itu gitu ya. Ya semisal gini contohnya, kita tahu gitu kan, mencuri itu haram ya, mencuri itu haram, semua orang pasti tahu. Tapi kok masih ada pencurian, itu masih ada. Kenapa? Karena kembali lagi pada kondisi tertentu kita dihadapkan pada nafsu gitu. Misalnya nafsu di sini, misalnya ada misalnya seseorang tersebut ya punya anak atau punya keluarga yang perlu dibiayai, dan jalan satu-satunya adalah mencuri gitu. Ya, di situ kan ada pergolakan ya. Nafsunya bilang ayo curi, dan ya otaknya tahu mencuri itu terlarang ya. Makanya kadang tidak semudah itu gitu guys ya. Kadang tidak semudah itu, dan memang manusia ini sifatnya kadang naik, kadang turun gitu imannya. Jadi menurut saya itu Ustadz yang bilang kalau taat ya taat sekalian, kalau melanggar sekalian, itu menurut saya sih nggak pantas ya beliau ngomong kayak gitu di
khutbah Jumat ya. Karena memang manusia ini sifatnya khilaf gitu, dan kita memang hanya bisa mengajak gitu, mengingatkan kepada kebaikan terus menerus. Memang manusia itu begitu gitu. Ya gitu aja sih. Pengen curah itu aja, agak kaget aja sih. Jadi bahasanya keras gitu guys, supaya katanya iya yang paling khutbah Jumat katanya. Ya sekalian aja, kalau mau salah sekalian, biar nanti masuk nerakanya sekalian gitu. Sekaget aja sih kok bahasanya begitu gitu ya. Menurut saya sih bagusnya kita mengajak dengan apa ya, jangan dengan halus gitu ya. Karena ya siapapun ya, termasuk siapapun lah diantara kita ini, kalau misalnya kita dibongkar gitu kesalahannya, pasti pasti ya malu lah gitu kan. Karena semua dari kita banyak dosa gitu, kita pasti punya salah gitu. Dan kita bisa berbuat baik itu sebenarnya bukan karena kita yang hebat ya. Ya karena Allah aja memberikan hidayah kepada kita untuk baik gitu pada saat itu ya. Ya gitulah guys. Ya cuma memang secara teorinya sih gampang ya. Melanggar Al-Quran dan hadis itu menciptakan masalah. Ya tinggal memperbanyak wawasan. Ya cuma ketika prakteknya memang gak semudah itu, karena ya itu guys, ada peran nafsu guys. Ada peran nafsu ya gitu. Jadi sekarang nih saya melihat orang itu ya, kalau ada orang yang misalnya dia berbuat salah dulu ya, dulu saya mikirnya, atau gini gampangnya, ada orang yang dia sengaja meninggalkan sholat. Dulu mungkin saya kayak neraka lo gitu ya. Sekarang nggak saya guys. Sekarang saya lebih berpikir begini, alhamdulillah Allah membuat saya masih tetap sholat gitu ya. Dan saya tidak bisa menjudge seorang tersebut gitu, orang yang saya lihat tidak sholat itu, karena bisa jadi ibadah lainnya dia lebih baik daripada saya, misalnya sedekahnya lebih bagus gitu kan, dan lain-lain. Jadi sekarang ini saya nggak bisa ngejudge lagi gitu. Dan permainan kehidupan ini kita kan dinilai itu di akhir ya. Jadi saya nggak tahu nih ya, semoga saya tetap istiqomah ya, misalnya di kebaikan. Nah kita nggak pernah tahu di akhirnya guys, maksudnya orang yang kita anggap buruk gitu ya, siapapun itu, kita nggak tahu di akhirnya dia misalnya mendapatkan hidayah yang luar biasa bagus gitu, sehingga di akhirnya dia masuk surga dan mungkin lebih baik daripada kita gitu. Jadi janganlah kita apa ya, jangan lu sekalian aja lu berbuat salah, lu sekalian aja biar masuk neraka sekalian ya. Maksudnya bahasa kayak gitu tuh kok kayak level apa ya, gak pantas gitu untuk level khutbah Jumat gitu, yang levelnya kan biasanya tinggi ya itu. Tapi walau lah, ini cuma anggapan buat apa ya, opini gue aja. Dan bahkan orang kafir sekalipun, gue sekarang nggak berani sih mengumpat mereka. Kenapa? Karena gue nggak tahu ya, bisa jadi orang kafir itu besok dia mualaf dan dia ibadahnya luar biasa tekun gitu. Jadi dia bisa jadi menempati posisi surga yang lebih baik daripada kita gitu. Ya maksudnya gitu guys, kita jangan merasa. Oke, kesimpulannya kalau kita sekarang sudah baik gitu ya, sudah melaksanakan ajaran agama dengan baik, alhamdulillah. Tapi
jangan sampai kita merasa paling ya. Jangan kita merasa paling benar, paling suci. Ya kita sadarilah kalau kita memang banyak salahnya, banyak dosanya. Dan terlebih jika kita melihat orang lain yang belum sesoleh kita gitu, bukan berarti dia lebih buruk, belum tentu guys, karena ya kita nggak pernah tahu ya, karena kita dinilai di akhirnya. Kalau akhirnya dari kehidupan seorang itu baik ya dia baik ya, husnul khotimah, dan kalau akhirnya buruk ya dia buruk, suul khotimah. Bisa jadi seorang ustadz ya yang kelihatannya bagus gitu ya, kalau misalnya suatu ketika Allah cabut hidayah dan di akhir-akhir dia malah menjadi murtad misalnya, berarti kan suul khotimah. Jadi banyak hal yang bisa terjadi sehingga kita harus menghindari kesombongan ya, menghindari kesombongan bahwa kita ini soleh gitu, yang hal seperti itu maksud gue. Ya gitu aja guys, yang unek-unek yang gue pengen sampaikan ya. Ya gitu sih, berawal dari khutbah Jumat kemarin yang ustadznya keras banget gitu. Kalau niat baik sekalian, kalau buruk sekalian, biar masuk nerakanya jelas gitu. Lah kok begitu gitu ya. Ya udahlah, mungkin pemahamannya begitu kali ya. Padahal kita yakin ya, padahal gue yakin juga kalau dia dibuka kesalahannya ya banyak gitu, pasti banyak ya. Kita ini manusia banyak salahnya. Sama sih gue juga ya. Gue juga ya sama lah, berdoa juga pada Allah supaya tetap istiqomah, supaya tetap ya menjalankan ajaran agama dengan benar gitu ya. Karena memang ya tiap detik itu ujian, tiap detik kita ujian teman-teman, apapun itu ujian ya. Kalau misalnya teman-teman dengar tetangga gitu ya berisik gitu kan, itu kan ujian ke teman-teman juga kan. Ya tiap detik itu ujian, dan kita memang disuruh untuk sebisa mungkin meresponnya dengan baik ya, secara Islam ya. Ya gitu aja guys, terlalu panjang, udah 12 menit. Oke, thank you udah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.